Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Zahra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0529587175. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu pembuatan website dengan menggunakan framework Vue.js. Aplikasi yang saya buat adalah SITTA-UT, yaitu Sistem Informasi Tracking Bahan Ajar Universitas Terbuka. Aplikasi ini memiliki 3 menu utama, yaitu dashboard, stok bahan ajar, dan juga tracking DO. Langsung masuk saja ke strukturnya. Yang pertama itu ada aset. Nah, aset ini, folder aset digunakan untuk menyimpan file CSS, kemudian ada folder data yang digunakan untuk sumber data aplikasi dalam format JSON. Ini data bahan ajar JSON, kemudian ada yang namanya folder template yang digunakan untuk menyimpan template HTML dari setiap komponen. Sedangkan seluruh logika aplikasi atau JavaScript-nya saya simpan pada folder JS. Nah, di dalam folder JS ini terdapat komponen. Saya memisahkan setiap fitur menjadi view komponen yang berbeda sehingga kode menjadi lebih modular, lebih dipelihara dan dapat digunakan kembali. Terdapat di sini ada APA, di dalam folder JS itu ada APA. Nah, untuk mengambil data dari JSON, saya membuat API service pada apa.js yang menggunakan getData. Kemudian, dia mengambilnya dari data banajar.json. Kalau misalkan kita mau menjalankan aplikasi, kita tinggal klik kanan kemudian open with web server. Nah, saat refresh halaman, kayak gini, hasil implementasinya dapat dilihat ketika pertama kali kita membuka halaman atau saat di-refresh. Seluruh data dashboard langsung tampil karena berhasil dimuat melalui API.js dan juga created pada root view instance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman stok bahan ajar atau informasi bahan ajar. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh data stok bahan ajar Universitas Terbuka. Data yang ditampilkan sudah sesuai dengan ketentuan pada soal. Yang pertama ada kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, safety, status. Untuk menampilkan seluruh data tersebut, saya menggunakan directive viewer, sehingga setiap data pada array dapat ditampilkan secara otomatis ke dalam tabel. Ini contohnya, saya akan buka di stok tabel. Di sini saya menggunakan viewer. Directive viewer digunakan untuk melakukan rendering seluruh data stok yang berasal dari array filter stok. Gitu. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan soal, field harga saya format dengan menggunakan view filter sehingga otomatis ditampilkan dalam mata uang rupiah. Itu tuh adanya di app.js. Nah, saya menggunakan view filter biar dia tuh dalam format rupiah gitu valuenya. Kemudian pada kolom jumlah sama safety stock, saya juga menambahkan satuan buah sesuai dengan ketentuan soal. Selain itu, saya juga membuat indikator stok yang terdiri dari aman, menipis, dan juga stok kosong. Misalkan ini, aku ganti dulu ya. Nah, di stok kosong, jika stok sama dengan 0, maka status akan kosong. Jika stok berada di bawah safety, itu akan menipis. Dan sedangkan kalau misalkan stoknya lebih besar atau sama dengan safety, maka dia tuh akan aman. Ketika kursor diarahkan ke page status, akan muncul tooltip kayak gini. Jadi kayak dia akan memunculkan statusnya aman, menipis, aman, atau kosong gitu. Nah, untuk yang menghandle status ini tuh di file status page dan juga yang HTML sama status page.js. Nah, di HTML-nya ini juga saya menggunakan if. Jadi kalau kondisinya 0 terus else if sama else kayak gitu. Itu conditional rendering namanya. Selanjutnya sini dimulai dari bahan ajar dulu. Jadi kita bisa menambahkan bahan ajarnya, misalkan 117 judulnya pemrograman berbasis web. Nah, kalau misalkan kita belum tapi datanya belum lengkap, dia akan muncul sweet alert seperti ini. Untuk memberitahu kita harus mengisi lengkap, kita isi dulu semuanya. Nah, ini misalkan A. Kalau misalkan udah diisi semuanya secara lengkap, itu kita bisa langsung save dengan cara klik tombol enter di keyboard. Nanti akan muncul sweet berhasil. Selain bisa menambahkan, kita juga bisa mengedit seperti ini. Pemrograman berbasis web misalkan jadi stoknya 12. Nah, itu langsung terubah jadi stoknya 12. Untuk form, mulai dari edit dan menambah bahan ajar dan validasi, itu ada pengerjaannya itu di file yang namanya stok tabel, stok form, dan juga stok form HTML dan JS ya. Dia pakai watcher, yaitu new value kayak gitu. Kemudian menggunakan metode save data, terus juga ada untuk validasi dulu di sini sweet alert. Kemudian data yang ada di form ini tuh
data dari si JS itu akan dikirimkan lewat remit ini ke app.js. Nah, dia akan membaca nih, mulai dari app data, app stock, update stock, dan juga delete. Kayak gitu, semuanya ada di apps.js. Nah, selanjutnya masuk ke yang ini ya, filter. Di filter ini ada banyak. Yang pertama ada ini, pencarian. Ini berdasarkan judul atau kode, misalkan 116 dia akan menandakan ini, terus juga kalau judul misalkan web, dia akan menandakan web, terus juga ini OpenBCC sesuai dengan perintah soal. Filter berdasarkan OpenBCC, terus ada dependent option yang mana kalau misalkan OpenBCC belum dipilih, maka filter kategori akan disable, tapi kalau misalkan dipilih dia akan muncul. Nah, selanjutnya ada notifikasi persediaan, jadi dia akan memfilter yang 0 aja atau yang stoknya itu di bawah status stok itu dia akan menampilkan. Nah, selanjutnya juga ada urutkan atau sorting berdasarkan judul mata kuliah, jumlah stok, dan juga harga. Ini kita lihat dulu mata kuliah, stok, dan juga harga. Dan ini semuanya selalu update untuk data-data ininya, dan juga bisa di reset kayak gitu. Selain itu tadi kan bisa ngedit juga ya. Selain ngedit juga ada bisa untuk menghapus seperti ini. Dan untuk hapus ini di sini ada confirm dulu apakah yakin harus dihapus. Jika iya, ya. Selanjutnya untuk untuk si tabel ini, filter ini itu ada di file stok tabel dan juga stok tabel HTML dan JS gitu. Sama aja, cuman kalau ini itu ada compute. Jadi compute itu jadi dia filter stok gitu ya, namanya tuh filter stok. Di sini juga ada metodenya untuk mengedit tadi sama nge-delete dan juga nge-reset filternya. Selanjutnya di sini juga ada watcher. Di bagian yang form itu ada watchernya nih, untuk memantau perubahan data, untuk memastikan jumlah stok tidak boleh bernilai negatif gitu. Terus ada event handler juga untuk menginteraksi menggunakan mouse, menggunakan event klik pada tombol simpan, reset, edit, dan juga delete. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman tracking DO atau tracking pengiriman. Halaman ini digunakan untuk mencatat atau memantau proses pengiriman bahan ajar kepada mahasiswa. Dimulai dari pencarian DO. Di sini untuk pencariannya bisa menggunakan DO ataupun dengan menggunakan link. Misalkan untuk kemudian 123 ini muncul. Terus kalau misalkan nomor DO misalkan misalkan 001 itu juga muncul. Kayak gini. Nah, kemudian untuk mengreset atau menghapus ini tuh bisa menggunakan tombol ESC. Nah, nanti dia langsung reset sendiri untuk filteringnya. Jadi untuk keyboard event enter itu untuk menjalankan untuk menjalankan pencarian, dan untuk ESC itu untuk melakukan reset pencarian. Itu menggunakan fkup ya untuk di file tracking list.html-nya. Kemudian untuk menambahkan DO ini di sini ada sectionnya sendiri, tracking delivery order, untuk tambah delivery order. Di sini untuk pengisian itu ada NIM, mahasiswa, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, dan juga total harga. Untuk nomor DO sendiri ini sudah generate dan nggak bisa diedit, jadi dia otomatis nomornya. Kemudian untuk NIM kita isikan 58175. Kemudian untuk nama, misalkan nama saya sendiri Citra Azahra. Kemudian untuk ekspedisinya saya memilih yang express, paket bahan ajarnya IPS. Nah, nanti dia akan langsung muncul detail paket bahan ajarnya seperti ini, IPS. Untuk IPS harganya 120 dan untuk IPA harganya 140.000. Kemudian untuk tanggal kirim di sini udah pakai local data date ya. Jadi dia langsung generate juga untuk tanggal kirimnya. Kemudian di sini bisa langsung tekan enter untuk menyimpan delivery order. Nah, seperti ini. Kayak gitu, nanti dia akan langsung tertambahkan di sini Citra Azahra. Di sini juga datanya akan selalu update ya. Kemudian di sini kalau misalkan kita langsung enter, dia akan muncul juga pop-up data belum lengkap kayak gitu. Nah, BTW untuk nomor DO ini tuh dibuat secara otomatis menggunakan format DO, tahun berjalan, dan sequence number sesuai dengan ketentuan pada soal. Nah, itu tuh ada di file tracking form JS ini ya. Ini generate nomor. Terus kalau yang tadi yang nyari itu ada di tracking ini. Tracking list ya. Nih, untuk search dan untuk key-nya tadi kalau misalkan di reset itu pakai ESC key ya, dipakai event handle keydown gitu. Nah, selanjutnya untuk yang tracking form ini kan pakai metodenya generate nomor DO ya. Nah, kan di sini juga pengguna dapat memilih bahan ajar menggunakan select ini ya, paket bahan ajar. Nah, itu tuh menggunakan compute. Kalau di sini di tracking form itu tuh pakai compute yang namanya itu adalah paket terpilih seperti
Dan untuk total harganya juga itu pakai filter rupiah juga ya. Di sini tracking form, terus cari yang untuk total si bukunya. Kemudian selanjutnya dia akan tertampil di sini, akan tertambahkan di sini. Nah, di sini juga bisa diedit, kayak misalkan kalau namanya mengganti itu bisa, atau ekspedisi itu bisa. Nah, selanjutnya itu ke halaman atau ke section proses pengiriman. Di sini bisa dilihat untuk proses-prosesnya sesuai dengan nomor yang telah terdaftar. Ini Rina, ini statusnya masih diproses. Terus pengirimannya, kalau misalkan kita mau nambah, itu bisa dengan cara di sini misalkan jadi dalam perjalanan paket telah diterima udah misalkan. Nah, itu bisa langsung tambah progres dan ada alert juga berhasil. Nah, dia akan nambah satu progres baru seperti itu. Dan kalau misalkan Citra kan di sini belum ada progres ya, itu kita bisa nambah aja misalkan sama sedang dalam perjalanan udah Bandung misalkan. Nah, dia akan langsung ada di sini dalam perjalanan, dan di sini juga berubah dalam perjalanannya jadi 2 dan yang diprosesnya jadi 0 seperti itu. Nah, itu tuh kalau yang tracking DO tuh ada di filenya yang si DO tracking. Ini DO tracking DS, ini data dia nge-return kalau misalkan baru banget. Itu dia bakalan proses di setnya, terus ada compute. Ini tracking aktif untuk melihat untuk ngambil nomor DO yang ada. Terus ini ada mounted juga, terus ada watch untuk memantau yang sedang diproses. Pokoknya keterangan sama status itu di di watcher ada 2. Kemudian ada juga metodenya untuk get current time. Kan dia kalau misalkan bikin itu dia langsung otomatis ada tanggalnya ya. Misalkan tadi yang Rina kan baru aja ditambahin. Dia tuh ada tanggal dan juga jamnya seperti itu. Terus di sini ada yang tambah progress juga sama ada di set form. Oke gitu. Nah, pada halaman tracking DO ini saya telah mengimplementasikan seluruh fitur yang diminta pada soal, yaitu pencarian berdasarkan nomor DO DANI, keyboard enter dan express, generate nomor DO otomatis, pemilihan paket, detail isi paket, total harga, validasi input, serta penambahan progres perjalanan menggunakan waktu lokal dari JavaScript. Kemudian yang terakhir di sini ada halaman dashboard. Jadi dashboard ini menampilkan ringkasan informasi aplikasi seperti jumlah bahan ajar, dan total stok, jumlah paket, jumlah tracking, stok menipis, dan stok kosong. Seluruh informasi tersebut diperbarui secara otomatis menggunakan complete property, sehingga ketika data pada halaman stok maupun tracking berubah, informasi pada dashboard juga ikut berubah tanpa perlu melakukan refresh halaman. Seperti itu. Berdasarkan implementasi yang telah saya jelaskan, aplikasi ini telah memenuhi seluruh ketentuan pada tugas 3. Saya telah menerapkan view komponen dan template untuk membangun aplikasi secara modular. Saya juga menggunakan directive view seperti ViewModel, View4, VIF, VHTML untuk membuat tampilan yang dinamis. View juga. Selain itu, saya memanfaatkan compute property, method, watcher, dan view filter untuk mengelola data dan memperbarui tampilan secara reaktif. Dan di sisi fungsionalitas, aplikasi telah mendukung CRUD, data bahan ajar, filter dan sorting, tracking, generate, tracking progress, validasi input, serta event handler menggunakan mouse dan keyboard sesuai dengan ketentuan soal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.